wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali Rasulillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jadi dulu tahun 2005 waktu sebenarnya saya masuk Chevron tahun Caltex tahun 92. Jadi pada tahun itu sudah ada Bajisma Caltex Duri. Jadi saya ikut waktu itu beberapa kegiatan dan fokusnya waktu itu lebih banyak membantu saudara-saudara kita kaum muslimin dari suku Sakai waktu itu. Dan pengelolaannya masih boleh dikatakan tradisional gitu waktu itu. Jadi saya tertarik tuh dengan BCD. Kemudian tahun berapa ya? 2005 ketika saya kembali ke Duri itu, Mas Haris, saya sholat Isya terlambat di Usuluddin. Jadi rupanya ada sekelompok pengurus waktu itu, calon pengurus yang sedang membicarakan siapa pengganti kepala waktu itu namanya ketua BCD Duri. Namanya nggak sepakat juga, artinya bukan sepakat siapa yang mau, tapi sepakat siapa yang mau ditunjuk. Yang nunjuk sih pada nunjuk nggak sepakat. Pas saya sudah assalamualaikum langsung dipanggil, oh ini ketua kita. Jadi saya kira Pak Haris jangan kecewa gitu. Itu kedua setelah saya gitu datang langsung ditunjuk. Nah kemudian pada tahun 2008 ya, jadi sebenarnya kita ini kan di Chevron ini sudah mempunyai lembaga badan zakat dulu namanya di semua tempat. Saya malah tidak tahu kapan mulainya badan amil zakat ini berdiri. Adalah pemikiran-pemikiran waktu itu bersama teman-teman semuanya dari semua distrik ya. Di awal-awal itu bagaimana kalau kita satukan saja, dan waktu itu juga lagi ada peraturan mengenai lembaga amil zakat. Jadi dan kita juga waktu itu ada euforia juga waktu setelah bergabungnya Chevron. Semuanya bersatu nih, kenapa nggak kita lihat ini sebagai potensi juga untuk mempersatukan. Nah berdiri pada tahun 2008 akhirnya alhamdulillah kita sepakat untuk membuat suatu koordinasi antara semua lembaga-lembaga amil zakat itu dengan nama Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron Indonesia. Dan alhamdulillah waktu itu diresmikan oleh Pak Suwito Anggoro ya, sebagai presiden direktur kita pada saat itu. Baik, dengan nama saya Agus Saiful Dahlan. Saya sekarang di drilling Pak Iwan, mungkin yang lain beberapa tahun semua saya drilling manager. Tapi mungkin ya sebagian waktu saya sebenarnya di drilling ya, tetapi kecintaan saya sebenarnya banyaknya di Lasnas. Mungkin sama dengan Ibu Tifa. Kalau saya tanya pekerjaannya apa, saya direktur Lasnas, saya bilang. Sampingannya drilling manager. Gitu, inginnya, tapi kenyataannya saya juga nggak begitu belum bisa mengoptimalisasi. Nah dalam kesempatan ini saya ingin sharing kembali, mungkin ada beberapa yang belum mengetahui secara bukan mendalam ya, lebih detail lah apa itu Lasnas Chevron Indonesia, sehingga mudah-mudahan setelah saya refresh kembali ini bisa jadi bahan diskusi dan juga nanti bisa berikan masukan-masukan apa yang akan kita laksanakan 2 tahun yang akan datang. Kemudian ini 3 ini sebenarnya sarang lebah ini sebenarnya. Ini bukan tripatra ya, Mas Haris. Kawan-kawan yang ingat tripatra, ini bukan tripatra, tapi adalah sarang lebah. Kenapa kita sarang lebah? Karena sarang lebah itu adalah simbol dari suatu keteraturan gitu ya. Kemudian kesehatan, apalagi produktivitas, hal yang baik lah. Itulah kenapa Allah mengambil nama lebah dalam salah satu surah Al-Quran. Dan juga menunjukkan 3 fungsi daripada Lembaga Amil Zakat Nasional Chevron. Apa 3 fungsi itu? Yaitu 3M ini. Mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan. Nah, yang besar ini kira-kira merepresentasikan yang mana? Apakah merepresentasikan mengumpulkan, mengelola atau mendistribusikan? Mengumpulkan.
Kita melihatnya malah di sini yang paling besar kerjaan kita adalah dalam mengelola bagi fungsi manajemennya itu bagaimana. Karena kalau untuk mengumpulkan dan mendistribusikan itu relatif kurang tantangan, relatif mudah lah. Apalagi dalam program charity ya, kita bisa tinggal bagi-bagikan saja gitu ya. Jadi ini sebenarnya yang maksudnya adalah ini adalah fungsi pengelolaan yang paling besar. Kuning ini saya nggak tahu nih Pak Taufik aja nih agar inilah juga mantap. Warna kuning tidak ada maksud apa-apa, misalnya partai politik atau apa tidak ada. Kuning emas itu. Saya nggak tahu nih masnya apa kuning emas. Lalu lihat moto kita adalah perkhidmatan. Perkhidmatan kepada muzaki dan mustahik. Mungkin kalau perkhidmatan itu kepada muzaki, kita sudah terbiasa ya bahwa kita memperlakukan mereka sebagai lebihlah dalam perhatian kita. Tapi kita ingin mengatakan bahwa perkhidmatan kita bukan hanya kepada muzaki, tapi juga kepada mustahik. Jadi ketika kedatangan muzaki itu menggembirakan kita, sama juga dengan kedatangan mustahik juga menggembirakan kita. Karena dia akan memudahkan kerja kita. Kita harus mencari mustahik, dia datang sendiri, alhamdulillah. Jadi tidak boleh kita misalnya ketika muzaki datang tersenyum, ketika mustahik datang kita cemberut. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena kita adalah berkhidmat. Perkhidmatan itu lebih, saya kira lebih daripada pelayanan ya. Biasanya konotasi berkhidmat adalah kepada orang tua gitu ya. Kepada siapa lagi? Berkhidmat kepada pada pencipta. Jadi memang kita ambil kata-kata berkhidmat karena begitu pentingnya, begitu mulianya para muzaki dan para mustahik. Kalau tulisan ini mah saya nggak tahu nih Pak Taufik katanya tulisan kita itu harus ada brandingnya. Jadi kita nggak boleh itu nulis Lasna Chevron itu dalam font yang seingat-ingatnya kita. Nah, jadi ya brandingnya tuh tulisannya kayak gini, harus seperti ini ya. Jadi tolong branding itu kata Ibu Tifa pentingnya Bu, pada dalam seminar sebelumnya. Bagaimana kita branding itu dari tulisan, misalnya seperti Chevron itu nggak boleh tulis macam-macam tulisannya. Chevron sebagai company. Jadi Lasna juga harus seperti ini nulisnya. Paling tidak headingnya lah, jangan diubah-ubah gitu ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah cabang-cabang kita. Nah tapi saya ingin menyampaikan juga ini Lasna Chevron itu sebenarnya lebih sifatnya koordinatif, bukan instruksi. Jadi lebih kepada saya kira dotted line lah gitu. Terserah apakah mau solid line sifatnya atau dotted line, terserah dari masing-masing cabang saja. Nah kenapa seperti itu? Karena kita ingin memelihara juga sebetulnya independensi, bukan independensi. Independensi dalam maksud mendayagunakan dana zakatnya. Sambil hal-hal yang bisa kita kerjakan bersama, kita bisa kerjakan bersama. Jadi governance-nya dibuat oleh Lasnas Pusat, kemudian operasionalnya itu masing-masing hak penuh dari masing-masing cabang. Jadi misalnya gini, dana yang terkumpul melalui akun pusat yang 2,5% kita masukkan ke situ, itu 90% itu dikelola oleh masing-masing cabang. Ya, 10% ditahan di pusat, ditahan maksudnya untuk dikelola bersama-sama. Jadi pada rapat bulanan direktur atau pengurus-pengurus itu nanti mengusulkan pemakaian dana pusat itu untuk apa? Bisa jadi misalnya untuk bencana alam nasional yang memang di luar area kita. Misalnya tempat lain ya, kemarin yang sudah tuh di mana? Sumber gempa. Tuh di Sumatera Barat ya. Kemudian pernah juga di Garut, di dan bagi-bagi tempat lah yang jauh dari kita. Bukan Garut yang operasi kita nih, Garut yang jauh. Atau juga program satu cabang yang dananya mungkin kurang, tapi programnya itu perlu didanai bersama. Jadi itu juga pemakaian dari 10% yang dikelola bersama. Nah, tapi sifatnya, misalnya di masing-masing itu apakah organisasinya masih ada di masjid, di BDI, misalnya seperti Balikpapan tetap ada dalam BDI.
kemudian Jakarta itu masih dalam BDI ya. Kemudian kalau yang lain-lain Rumbay, Duri, Minas masih dalam, mungkin dalam pengurusan Minas juga ya, mesti Minas. Itu terserah gimana baiknya saja, karena kita ini sebetulnya lebih kepada fungsi koordinasi. Nah, kalau ada yang mau bertanya nanti menambahkan juga boleh ya, jadi nggak usah nunggu saya sampai selesai. Kemudian visi kita apa? Ini menjadi lembaga amil zakat, infak, sedekah dan wakaf nasional. Ini kata-kata yang dipercaya ini sangat penting. Karena ini lembaga amil zakat itu kan yang paling utama adalah trust, bahwa mereka tuh percaya kita sebagai lembaga yang amanah menyampaikan zakat ini kepada yang berhak, kepada 8 asnaf yang tadi disampaikan oleh Ustaz Yusuf ya. Itu kita harus mencapai kepercayaan itu. Dari siapa? Kita dari karyawan Muslim Chevron. Karena apa? Karena muzaki kita itu hanya karyawan Chevron saja. Jadi kalau yang lain kita sarankan ke lembaga amil zakat yang lain saja. Kita hanya ingin mengelola yang diberikan oleh karyawan Chevron saja. Sebenarnya ada beberapa fungsi kenapa kita ingin seperti itu. Yang pertama, katanya sih dalam fikih, zakat itu sebaiknya disebarkan di tempat kita mencari nafkah. Jadi kalau walaupun saya orang Garut misalnya, tapi saya kerja di sini, maka zakat saya harus di sini dipakainya. Ya kalau saya pengen juga di Garut, ya di luar yang 2,5% deh, atau infak atau apa gitu. Nah begitu juga kalau misalnya saya kerjanya di Duri atau di Rumbay, zakat saya harus kelola di Rumbay sini, bukan di Duri. Begitu juga kalau saya kerja misalnya pindah ke Jakarta atau kemana, Balikpapan, ya zakat saya dikelola di sana. Makanya di dalam account kita itu ada setiap bulan tuh bendahara melihat di mana domisili si muzaki. Jadi misalnya kalau sekarang muzakinya seperti saya ya, tempo hari saya bekerja di Rumbay, posisi saya, maka zakat saya dikelola oleh Rumbay 90%-nya. Kemudian karena saya pindah ke Duri, maka saat ini zakat saya 90%-nya dikelola oleh Duri. Dan begitu seterusnya. Dan keuntungannya lagi dengan 2,5% adalah kenaikannya kan mengikuti kenaikan gaji. Jadi setiap tahun itu naik. Kalau pengen setiap bulan naik, ya teman-teman mestinya promosi setiap bulan. Amin. Jadi, nah ini bermanfaat karena kalau yang sistem yang satu lagi fix amount yang tertentu saja, maka kadang-kadang kita lupa untuk memperbaikinya. Jadi ada kawan-kawan yang masih barangkali 5.000 gitu, udah 10 tahun 5.000 terus. Dulu 5.000 itu besar. Nah sekarang 5.000 ya kecil sekali ya. Jadi itu kerugiannya kenapa kita fix amount. Keuntungan yang kedua, fungsi tadi tulasnas itu juga kita ini kan bekerja di karyawan Chevron, bekerja di Chevron, tentu saja kita juga harus memberikan sesuatu lah bagi Chevron yang merupakan kewajiban agama kita. Bukan karena Chevronnya sih, tapi karena agama kita kan tadi mengatakan bahwa zakat itu disebarkan di mana di tempat kita bekerja. Nah, manfaat lainnya adalah sebenarnya kita mempagar petisi Chevron juga. Bukan gitu lah, saya istilahnya kurang baik. Maksud saya adalah menunjukkan manfaat tadi saya gitu Pak Iwan Sob ya. Menunjukkan manfaat keberadaan kita kepada di sekeliling kita. Dan itu bukan Chevron yang menyuruh, itu adalah Allah yang menyuruh. Kita harus bermanfaat di mana kita berada. Nah seandainya sekian orang 6.000-an atau 7.000, barangkali 6.000-an Muslim Chevron itu bermanfaat bagi sekelilingnya, saya udah hitung Pak, kurang lebih potensi zakat kita itu nggak kurang dari 3,5 miliar satu bulan. Ya. Dan sekarang yang terkumpul nanti akan saya sampaikan berapa angka yang terkumpul. Yang terkumpul itu sekarang baru sekitar 350 juta satu bulan. Jadi masih jauh dari 3,5 miliar, baru 10% ya kurang lebih. Dan potensi kita 3,5 miliar satu bulan. Coba bayangkan kalau kita bisa dapat kepercayaan. Saya istilahnya dapat kepercayaan, bukan mereka bayar sama kita, tapi dapat kepercayaan dari muzaki. Kalau kita mendapatkan dana 3,5 miliar sebulan, itu banyak yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sekitar kita. Bahkan mungkin untuk Indonesia juga. Saya suka agak sombong sedikit sama Ibu Tifa itu. Saya bilang, Ibu Tifa, kalau dari segi dana, saya bilang kita nggak kurang, saya nggak minta dana ke Chevron. Pak Iwan saya nggak minta dana ke Chevron. Kita sekelas-kelas nggak minta dana. Yang kita minta adalah bagaimana
fungsi yang besar tadi, fungsi pengelolaan itu kita dibantu. Bagaimana sih kita ini sumber daya manusia kita, ambil-ambil kita, pengurus kita bisa lebih baik dalam kemampuan memanage lembaga kita. Nah dengan kemampuan yang baik, program yang baik, pengalaman kita ya di pengurus dan ini, dana itu nggak pernah kurang, terus aja. Manakala kita mandek juga dana. Jadi teman-teman itu sebenarnya Bu Zaki itu menunggu saja apa yang akan Lasnas berikan, apa yang akan Lasnas lakukan untuk masyarakat. Dananya ada pada mereka. Oke. Nah jadi, dipercaya Bu Zaki dan juga Mustahik. Jadi Mustahik juga percaya sama kita. Kawan-kawan udah pada sharing juga kepada kita semuanya bahwa pada kenyataannya di sekeliling kita itu masih ada rupanya orang-orang yang dapat beras pun nggak dapat dalam berhari-hari. Jadi memang program cari diri tetap harus kita laksanakan karena masih ada orang-orang yang tidak bisa makan, itu masih ada. Masih banyak anak-anak kecil mereka itu yang gizi buruk, Pak. Jadi Duri itu masih terus-menerus melaksanakan program perbaikan gizi buruk. Satu cycle itu berapa bulan? 6 bulan ya? Pak Herman, Pak Zubri, 6 bulan. Setiap 6 bulan tuh ada program perbaikan gizi buruk. Dan pesertanya tetap ada, sekitar mungkin 20-an ya, 20-30 gitu. Dan dalam 6 bulan mereka bisa meningkat kondisi kesehatannya anak-anak gizi buruk. Apa? Mandi setiap bulan. Ya setiap bulan pembinaannya kan. Jadi pembinaannya ada, Pak. Mereka harus datang ke kantor kita. Mereka diberikan pelatihan mengenai kesehatan, ada ceramahnya, ada pemeriksaan kesehatannya, ada dokternya dari kita, kasih obat ya, kasih makanan ya, dan mereka juga berikan pembinaan keagamaannya. Jadi memang kita sekarang berusaha agar bagaimana yang kita laksanakan itu selalu ada pembinaannya. Memang ada beberapa yang belum bisa ya, tapi kita usahakan ada keterusannya gitu. Terus termasuk juga yang produktif, Pak. Jadi yang produktif itu ekonomi mikro, kita sistemnya mengikuti sistem yang di Bangladesh itu. Pak Muhammad Yunus itu. Jadi sistem kelompok itu dibina gitu ya, sehingga mereka bisa membaik. Saya sampaikan juga pada Ibu Tima dan Pak Iwan. Jadi kita ini membina Mustahik konsumtif, yang charity tadi dan produktif. Nah yang produktif itu juga sebetulnya kita bina sampai dia bisa kita lepas. Jadi lepasnya itu gak besar-besar sebenarnya, hanya sampai 2,5 juta. Tapi meningkat dari biasanya dari 500 ribu, Pak. Jadi modal pertama 500 ribu. Jadi saya sangat ternyuh sebenarnya, dengan uang 500 ribu mereka tuh udah bisa menghidupi keluarga. Bayangkan kalau kita 500 ribu sekali belanja ke pasar bisa habis. Maksudnya saya, mungkin kan ada yang gitu. Saya 500 ribu ya sekali beli habis lah. Untuk kawan-kawan saudara-saudara kita itu 500 ribu itu bisa hidup 1 bulan. Benar ya? Betul kan? Bapak sekalian yang relawan-relawan ini dan juga kawan-kawan lapangan, mereka bisa beli gerobak harganya 250 ribu, isi gerobaknya ada 250 ribu, dia jual gitu di pinggir di pasar-pasar itu dia sudah menghidupinya. Kemudian kita pantau terus dan kita tingkatkan modalnya 500 ribu, tingkatkan menjadi 1 juta, tambah lagi 500 ribu, tambah lagi sampai 2,5 juta. Begitu dia sudah mandiri, konsepnya adalah kita serahkan dia kepada Baitul Mal. Jadi dia mendapatkan menjadi nasabah dari Baitul Mal, yang mana alhamdulillah terutama Baitul Mal di Rumbai itu sudah ada ya. Kemudian Baitul Mal di Duri juga cabang Rumbai sudah ada, dan kita insya Allah segera akan buat MOU-nya ya. Jadi orang-orang yang sudah lepas dari binaan kita akan menjadi nasabahnya Baitul Mal. Di mana Baitul Mal juga katanya sudah punya program Qardul Hasan. Di Qardul Hasan itu adalah Baitul Mal punya fungsi untuk memberikan pinjaman tanpa bagi keuntungan. Artinya keuntungan 100% untuk si Mustahik. 3 juta rupiah diberikan dan dia hanya mengembalikan 3 juta saja ke Baitul Mal. Jadi sinergi seperti ini yang sangat baik ya menurut saya antara lembaga zakat dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Seperti juga tadi ya di Balikpapan dengan PKPU, kemudian di Minas masih dengan apa? Dengan ini ya, Pak Didik. Minas dengan Masjid aja ya, tapi dengan yang lain juga saya kira. Jadi sinergi itu yang sangat penting. Berikutnya, ini contoh usaha mikro ya. Ada ini usaha-usaha kecil, dan terus ini yang pendidikan ya, pendidikan yang ada di mana nih? OPKB Rumbai ya. Ini Lasnas Sekuan Rumbai sangat bagus, dan kita akan segera copy nih, mudah-mudahan tahun depan ya.
PKBM Duri akan segera berdiri. Nah kemarin saya lihat PGPA membantu PKBM di Rumbai, cuma nggak bantu kita. Ini peluang bagi kita, karena punya kita ini status hukumnya ini belum selesai waktu itu, jadi lagi diurus. Jadi saya pahami kenapa PGPA membantu PKBM yang lain belum membantu kita, karena punya kita ini belum punya legalitas hukum yang tertulis ya. Jadi hasil dari sini kita ikutkan dengan PKBM yang lain ya, untuk ikut castingnya. Dan alhamdulillah hasilnya gimana Pak Aris? 100% lulus nggak? 100% lulus ya. Cuma belum bisa mengadakan tes sendiri karena legalitasnya belum selesai. Bisa berharap sih ke Pak Iwan dan Bu Tifa, walaupun legalitasnya belum selesai, kalau ada proses ke arah situ bisa dilihat, itu mudah-mudahan bisa dibantu juga. Dan kemudian ini untuk kesehatan tadi yang saya sampaikan ya. Terus ya untuk keluarga ya saya. Kemudian terus nah untuk dakwah juga begitu. Jadi kita bekerja sama juga, ada sinergi dengan IKAD. Jadi IKAD itu terutama dalam hal pembinaan mualaf ya. Mualaf itu banyak yang miskin, dibina oleh IKAD. Kemudian juga untuk pembinaan pada saat mustahik itu kita kumpulkan. Jadi pada saat pemberian charity juga kita juga sampaikan kepada mereka pembinaan-pembinaan. Nah ini program unggulan juga saya kira ya. Ini di Duri apa Rumbai ya? Rumbai dan Duri. Rumbai yang sangat berhasil saya lihat untuk semangka ya. Semangka sangat bagus, panennya luar biasa. Mungkin yang perlu dipikirkan pemasarannya, karena begitu musim panen harganya jatuh. Jadi dia udah diijon dulu biasanya. Itu yang agak susah untuk dihindari. Karena memang semangka ini kan ada umurnya. Kalau nggak ada yang beli, ya harganya bisa hancur-hancuran. Ini bagaimana nih pemasarannya? Perlu juga bagi kita bagaimana membantu mustahik itu bukan hanya kemampuannya, kemudian usahanya, tapi juga bagaimana pemasarannya. Nah yang bagus juga mengenai program peternakan ya, kambing dan sapi itu yang sapi itu dulu ya. Ya jadi ya dengan kerjasama dengan Pak Abdul Ghaffar Mutiara, alhamdulillah dalam 6 bulan itu keuntungannya 20% itu untuk kita, 20% untuk Mutiara, ya alhamdulillah lah, sama untuk kita juga ya untuk pendidikan, dan 60% dari keuntungan itu untuk peternaknya, mustahiknya. Jadi kemarin dengan uang berapa? 40 juta. 44 juta itu bisa kembali dalam 6 bulan. 20%-nya itu 3,4. Artinya si peternak mendapatkan 68 peternak. 68. Ya pokoknya besar lah. Jadi kurang lebih begini konsepnya. Dalam 6 bulan kita bisa menambah sapi dari 6 ekor menjadi 7 ekor. Nah, jadi nanti Duri itu katanya mau meneruskan program ini. Jadi kalau misalnya sekarang 6 ekor, kemudian 6 bulan berikutnya jadi 7 ekor, maka bayangkan kalau seandainya kita punya 100 ekor, 6 bulan berikutnya mungkin bisa menjadi 120 ekor. Bisa jadi 10 Duri nantinya. Sapinya itu sapi lasnas yang dititipkan kepada mustahik ya. Jadi saya kira ini program yang sangat bagus yang bisa kita teruskan karena prospeknya sangat baik ya. Ya ini yang bencana alam tadi. Nah sebelum ke sini saya tuh punya dalam Mukernas yang lalu itu ada beberapa tugas pokok atau sasaran yang akan kita laksanakan untuk periode kepengurusan kita ini. Yang pertama adalah peningkatan kemampuan organisasi Lasnas. Jadi alhamdulillah kita sudah punya general manager ya, dan juga udah ada peningkatan kemampuan organisasi di cabang-cabang yang lain. Maksud saya cabang yang lain adalah terutama Rumbai dan Duri ya. Saya melihat orkemnya sekarang sudah semakin baik. Jadi itu progresnya. Kemudian yang kedua mengenai membuat governance dari SOP-SOP seluruh Indonesia untuk dipakai di seluruh Indonesia. Sebagian sudah ya Pak Budi nanti bisa menyampaikan, beberapa SOP sudah ada Pak Fikri. Jadi yang seperti usaha produktif itu sudah ada SOP-nya. Jadi mungkin yang perlu Pak Budi adalah bagaimana memastikan bahwa SOP yang sudah kita sepakati itu bisa dipastikan, didistribusikan dan dipahami oleh semua cabang. Yang ketiga adalah untuk publikasi ya. Alhamdulillah publikasi websitenya sudah jadi. Saya kira ini website ini adalah dalam 2 tahun terakhir ini bisa lebih baik, dan juga kampanye-kampanye kita, bahan-bahan material kampanye semuanya ini dilaksanakan oleh Pak Taufik. Nah yang
perlu menjadi, ada dua hal yang masih menurut saya menjadi tantangan untuk pengurus berikutnya. Yang pertama adalah peningkatan status legalitas daripada lembaga amil zakat nasional ini. Jadi pada meeting yang lalu di Rumbai dengan Pak Haris dan kawan-kawan waktu itu kita bicara dengan siapa waktu itu ya, mengenai apakah sebaiknya kita ini berubah ke lembaga amil zakat secara undang-undang lembaga amil zakat, di mana persyaratan yang sekarang itu undang-undang nomor 23 tahun 2011, atau kita tetap sebagai yayasan. Nah, undang-undang nomor 23 tahun 2011 itu persyaratan menjadi lembaga amil zakat itu luar biasa sulit. Hampir-hampir tidak mungkin kalau saya tidak salah. Banyak persyaratan yang sulit kita dapatkan. Di antaranya misalnya harus direkomendasikan oleh Basnas dan juga lembaga masyarakat. Ormas. Kemudian juga harus memiliki fem di seluruh cabang Indonesia. 10 cabang di seluruh provinsi di Indonesia ya, 10 cabang. Banyak hal yang mungkin sulit untuk kita peroleh, dan sebetulnya kawan-kawan di bukan puas, persatuan ini lembaga Alfi. Kemarin saya dapat informasi bahwa itu sudah diajukan ke MK untuk judicial review mengenai Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, dan katanya MK akan membatalkan undang-undang itu karena itu akan menjadikan sekian ratus barangkali lembaga zakat yang sudah dibentuk oleh masyarakat harus dibubarkan, dan kalau tak dilaksanakan menghadapi tuntutan pidana, bisa masuk penjara. Mau kan? Itu mudah-mudahan segera dibatalkan. Tapi waktu itu dalam diskusi itu, karena kita secara legalitas punya akte yayasan dan terdaftar di Kementerian Hukum, malah sebenarnya sebagai yayasan pun kita masih bisa beroperasi secara legal. Jadi itu statusnya. Jadi itu suatu hal yang perlu kita teruskan ya, bagaimana peningkatan status Lasnas. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tingkatkan adalah bagaimana kita melakukan koordinasi terutama dalam hal pelaporan keuangan. Karena salah satu yang diminta dalam akreditasi itu adalah pelaporan keuangan yang baik, yang memenuhi standar keuangan, standar akuntansi dari masing-masing cabang. Ini yang kelihatannya Pak Budi masih dapat tantangan untuk mendapatkan data itu. Ini tantangan kita. Nah, ini karena tidak ada data secara lengkap tadi, ya, maka ada data sebagian ini masih perkiraan, tapi mudah-mudahan ini 90% benar. Ini tahun 2012, saya kira 2013 tidak begitu jauh ya. Oleh trust, oleh kepercayaan, oleh amanah. Saya mohon betul-betul ini kita sepakati, tidak akan ada forgiveness sama sekali untuk penyalahgunaan amanah. Itu mohon dipahami oleh kita bersama semua sebagai pengurus dan juga sebagai amin. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini kelak di yaumil akhir gitu sebagai salah satu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah SWT. Seandainya kita nanti ditanya oleh Allah pada saat kita dibangkitkan, ya nanti akan ditanya itu apa sih yang bisa kita banggakan di depan Allah SWT. Dalam hidup ini apa? Mudah-mudahan pekerjaan kita di dalam Lasnas ini, di mana kita membantu para mustahik dengan perkhidmatan kita, mudah-mudahan menjadi satu kebanggaan juga kelak di yaumil akhir. Karena katanya kalau kita membuat bahagia mustahik, itu buat bahagia Allah gitu. Ada hadisnya ya kalau nggak salah, kenapa aku telanjang kamu tidak berikan aku gini hadisnya itu kalau nggak salah, di akhirat nanti akan ada orang yang dicuekkan oleh Allah, tidak diperdulikan oleh Allah SWT. Ditanya pun kagak, misalnya si A masuk neraka masih mendingan disebut namanya, disebut pun tidak, masuk dalam daftar pun tidak, ada orang yang tidak disebut-sebut. Lalu katanya orang itu bertanya, wahai Allah, kenapa aku tidak diperdulikan? Terus kata Allah, firman Allah SWT, katanya, kamu juga tidak memperdulikan aku di dunia. Nah, bagaimana mungkin aku tidak memperdulikan kau ya Allah? Kata Allah, aku lapar, kamu tidak beri aku makan. Aku telanjang, kau tidak aku beri pakaian. Aku sakit, tidak kau beri aku obat.
Nah, siapakah itu? Kan gak mungkin Allah seperti itu. Kata Allah, hamba-hambaku. Nah, jadi mudah-mudahan nih, ketika kita berkhidmat kepada para mustahik itu, pada saat itu sebenarnya kita berkhidmat kepada Allah SWT. Sehingga pada hari akhirat nanti, mudah-mudahan kita ini termasuk kelompok yang diperhatikan Allah gitu. Bukan kelompok yang dicuekan Allah SWT, tidak ditanya oleh Allah SWT. Amin. Amin. Itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Budi ya, dan mungkin nanti mohon Pak Ustadz Yusuf atau Pak Adan untuk menutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.